Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kami menyapa dari Pantai Kurma Muara Badak. Iya, bersyukur bahwa pada saat ini kita masih dilayakkan Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan namanya, meninggikan namanya. Biarlah hati kita terus rindu melihat kemuliaannya, hati kita terus rindu untuk melihat curahan kuasanya. Sebab dialah yang layak kita tinggikan, sebab dia yang telah menebus kita dan telah menebus bangsa kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Hatiku rindu melihat-Mu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. kita akan masuk hadirat-Nya, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab cinta-Mu dan kasih-Mu tak pernah lepas dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, ajar kami untuk mengerti, biarlah firman-Mu ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, biarlah ia boleh berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah sebab kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Lukas 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-25. Lukas 1 ayat 5 hingga 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya.
Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita berada di pantai Kurma Muara Badak. Dan pada malam hari ini, perenungan kita di Renungan Harian Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Selili untuk tahun ini, malam ini yang kita katakan untuk yang terakhir. Dan kita juga bersyukur bahwa kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Dan karena itu pembacaan kita pada malam hari ini sudah berbicara tentang bagaimana pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Satu hal yang sangat penting yaitu keyakinan, saudara-saudara. Apa yang kita imani, apa yang kita yakini, saudara, itu begitu penting. Zakaria dan Elisabet, dua orang keturunan imam, mereka hidup bersama dalam rumah tangga. Umur mereka sudah tidak muda lagi, dan mereka belum mempunyai anak, saudara-saudara. Dan ketika umur mereka sudah mulai tidak lagi dari segi kedokteran bahwa bisa melahirkan, datanglah malaikat Gabriel kepadanya bahwa Elisabet akan mengandung. Saudara-saudara, Zakaria tidak yakin dengan apa yang dikatakan malaikat. Bagaimanakah itu akan terjadi? Dan karena itulah malaikat Gabriel mengatakan, aku ini malaikat yang melayani Tuhan mengatakan kepadamu. Artinya mengapa engkau meragukan, sementara aku ini utusan Tuhan yang melayani Tuhan siang dan malam, datang menyampaikan kabar ini, mengapa kurang yakin? Akibatnya, saudara-saudara, bahwa apa yang dijanjikan, apa yang disampaikan malaikat, bahwa dia tidak yakin. Ketidakyakinan itu, saudara-saudara, berbuah bagi Zakaria, yaitu dia akan bisu sampai pada hari yang ditentukan. Apa yang kita mau lihat dari situ, saudara? Bahwa memang apa yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet, bahwa mandul itu dianggap aib dalam kehidupan orang Israel. Umur mereka juga sudah tidak muda lagi, sudah tidak bisa dari segi ilmu kesehatan. Kemudian datanglah malaikat mengatakan bahwa mereka akan melahirkan. Mungkin kita mengatakan wajar kalau Zakaria ragu. Namun Tuhan tidak mau bahwa seorang yang melayani Tuhan setiap hari itu menjadi orang yang peragu, tidak yakin. Oleh karena itulah, saudara-saudara, kita melihat bahwa rupa-rupanya meyakini, mengimani apa yang Tuhan beri, nyatakan kepada kita itu begitu penting. Saudara-saudara, walaupun Zakaria adalah seorang imam, namun Tuhan tetap menyatakan peringatannya buat dia, bahwa dia akan bisu. Saudara-saudara, kita perlu meyakini dalam hidup ini apa yang Tuhan katakan kepada kita, apa janji Tuhan kepada kita.
Karena kalau kita tidak yakin, sama seperti Zakaria saudara, bahwa dia pun menjadi bisu. Tuhan peduli keadaan kita. Tuhan tahu bahwa pelayan yang setia ini, Zakaria dan Elizabeth, kalau dia tetap dalam kondisi tidak punya anak, itu akan tetap dipandang sebagai aib bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu, Tuhan tidak mau pelayan yang setia ini mendapatkan malu. Dan karena itulah saudara, Tuhan memberkati buah kandungan Elizabeth. Luar biasa saudara. Sebuah keyakinan buat kita bahwa kalau kita setia dalam Tuhan, tidak akan pernah Tuhan membiarkan kita dipermalukan di hadapan manusia. Tuhan tahu caranya bagaimana supaya anak-anaknya itu tidak dipermalukan di hadapan manusia. Walaupun ada manusia yang mau membuat kita dimalu-maluin, tapi saudara-saudaraku, yakinlah bahwa setia di hadapan Tuhan. Tuhan tahu caranya bagaimana supaya kita tidak dipermalukan, dan itu yang dilakukan Tuhan kepada hambanya yang setia, Zakaria dan Elizabeth. Apa yang terjadi saudara? Bahwa Tuhan benar-benar memberkati kandungannya, dan sudah dijanjikan bahwa sejak dari kandungan anak itu sudah penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa saudara. Oleh sebab itu, malam hari ini, saat ini saudara, mari kita sungguh meyakini bahwa kita tetap setia dalam Tuhan, kita melayaninya, dan cara Tuhan memulihkan kondisi kita, membuat kita berharga di matanya dan di mata sesama manusia. Luar biasa. Oleh karena itu, mari kita sungguh meyakini penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Di saat iman kita mulai goyah, biarlah kita terus memandang kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Dia mengatur langkah kehidupan kita dengan tangannya dan kasih. Kita anggap demikian, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya pemimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Diucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Martin Gelopadang yang ke-59 dan Ibu Sarwan Ambalinggi yang ke-41. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menaikkan doa cepat, kita berdoa.
Ketika kami menyaksikan kebesaran-Mu Tuhan melalui ciptaan-Mu, kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu bahwa Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa kepada kami semua. Dan karena itulah di saat ini kami datang membawa kehidupan kami semua. Setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, kiranya lawatan-Mu Tuhan akan nyata buat mereka. Engkau memberkati dalam kehidupan mereka secara pribadi, dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Kami berdoa Bapa di sorga, Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan usaha anak-anak-Mu. Demikian juga ya Allah kami, ketika masih beberapa anak-anak-Mu mencari pekerjaan, kiranya Engkau yang akan membuka jalan. Kami juga berdoa malam hari ini anak-anak kami yang sementara mengikuti semester, biarlah Bapa bahwa Engkau menolong mereka supaya dapat melaluinya dengan baik. Dan kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa beberapa anggota jemaat yang berada dalam gangguan kesehatan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saudara kami atau anak kami Yafet, Agung, Nandar. Mereka bertiga mengalami kecelakaan dan butuh pemulihan Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan mereka. Kami pun berdoa buat Bapak Dolphy, Ibu Yuliana Matana, Ibu Prensia Nipar. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan kekasih-kekasih kami ini. Kami mengucap syukur Tuhan bersama dengan kekasih kami Bapak Martin Belopadang, juga Ibu Sarwan Ambalinggi. Terima kasih untuk pertambahan umur bagi kedua kekasih kami ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka berdua. Kami pun berdoa Tuhan, dalam kami menjalani minggu Advent ini Bapak, Engkau menolong kami untuk menghayati dengan sungguh bagaimana kami mempersiapkan diri menyambut kedatangan dalam minggu ini. Dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, kami mengucap syukur ketika beberapa bulan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami sama tim multimedia, tim musik, bahkan song leader untuk melayani Tuhan melalui renungan harian. Dan pada saat ini Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur kepadamu. Dan ketika di bulan Desember Bapa, kami untuk sementara waktu untuk tidak melakukan perenungan seperti ini. Kiranya Bapa kami tetap merenung dalam setiap langkah hidup kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah kami semua akan terus bersemangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan kembali ke rumah sebentar. Kiranya Tuhan menyertai kami semua. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang bersama-sama dengan kami dalam ibadah pada saat ini. Kami datang membawa negara kami Tuhan Engkau pulihkan. Kami berduka cita apa yang dialami saudara-saudara kami di Kabupaten Sigi. Kami percaya Tuhan mendengar rintihan Tuhan dan Tuhan yang akan memulihkan kondisi saudara-saudara kami di sana, bahkan juga kondisi bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan bahwa virus corona Engkau hapuskan, dan karena itulah Tuhan menolong kami. Dan ketika di tanggal 9 Desember Bapak, kami di kota Samarinda akan melakukan pemilihan wali kota. Kiranya Tuhan memberkati sehingga proses pemilihan wali kota boleh berjalan dengan baik. Bahkan semua pemilihan kepala daerah kami bawa kepadamu di daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, dari pantai Kurma Muara Badak, kami menyampaikan salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.